Halo guys, kembali lagi dengan saya Jordan dari iFixit. Dan di video kali ini kita akan ngebahas beberapa jenis iPhone yang bisa dibilang murah dan recommended banget untuk para gamer. Jadi bagi kalian yang suka main game khususnya, itu bisa banget ngikutin video ini sampai akhir ya. Jadi harus stay di video ini sampai akhir. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel ini. So, intro dulu. Sebenarnya ada nggak sih iPhone murah tapi untuk main game itu lancar? Jawabannya ya tentu ada ya. Kali ini kita akan rekomendasikan beberapa iPhone low budget dengan kualitas yang baik. Langsung aja kita ke list yang pertama, yaitu ada iPhone 7 Plus. Untuk iPhone 7 Plus ini sekarang di harga cuma 3 jutaan sampai 4 jutaan aja. Kemudian untuk chipsetnya itu dibekali dengan chipset A10 Fusion dengan RAM 3 GB. Terus kemudian untuk LCD-nya juga udah luas lah ya ini. Ini LCD udah lebar juga LCD-nya. Lanjut juga untuk baterainya itu ada di 2900 mAh. Ini udah cukup awet banget. Tapi kalau cuman kayak gini kayaknya kurang seru ya. Langsung aja kita coba untuk bermain game. Kali ini kita udah install PUBG Mobile dan nanti kita akan coba main PUBG Mobile ini menggunakan iPhone 7 Plus. Kira-kira seperti apa? Ternyata guys, untuk loadingnya sendiri lumayan lama sih. Untuk loadingnya juga lumayan lama. Aku juga nggak tahu kenapa. Ya nanti kita akan juga coba review juga untuk kualitasnya atau grafiknya nanti di settingannya itu ada di mana. Oke guys, setelah sekian lama, ya nggak lama banget sih, mungkin sekitar 1 sampai 2 menitan aku nunggu, akhirnya udah masuk ke menu juga. Jadi ya lumayan sih, lumayan agak lama. Jadi ya langsung aja kita coba ke settingan. Jadi kita akan coba cek dulu settingan grafisnya dia langsung ke mana, default, secara default ya nih. Oke, kalau secara default dia settingannya dari segi grafis dia cuma ada di HD, kemudian untuk frekuensi bingkai atau FPS mungkin ini maksudnya ya. Untuk FPS-nya dia cuma ada di tinggi. Untuk HDR masih bisa, dia masih bisa ke HDR. Untuk Ultra HD dia udah nggak bisa. Nah, kemudian kalau misal kita ke HD itu juga nggak ada FPS-nya Ultra. Kemudian di seimbang udah ada yang Ultra. Jadi kalian bisa setting seimbang Ultra itu udah oke juga. Kemudian apa lagi ya? Mungkin kita coba langsung aja ya. Jadi kita akan coba cek apakah akan ada lag atau ngadat-ngadat ketika main game atau FPS drop. Langsung aja kita coba cek. Kita langsung main di mode arena aja biar cepet. Ternyata masih tetap sama ya. Ketika loading emang ternyata butuh waktu lumayan lama ya. Sekitar berapa ya? Mungkin 1 sampai 2 menit ya mungkin. Nggak sampai sih, semenitan lah. Pokoknya nggak cepet lah apa namanya loadingnya. Oke, langsung aja sambil kita tunggu. Kalau dari ini sih, dari lobbynya nggak ada sih, nggak ada frame drop nggak ada. Lancar-lancar aja. Cuman readingnya kayaknya agak kurang sih. Ketika nge-read mapnya juga nggak cepet gitu, cuman ada delaynya sedikit. Langsung aja kita coba drop. Tuh, kok nggak mau drop ini? Oke, kayaknya koneksiku agak kurang lancar sih ini. Iya, tadi barusan nggak kurang lancar. Kalau dari segi grafis sih, kalau seimbang ya kurang sih sebenarnya seimbang. Lebih bagus menggunakan high. Tapi kalau dengan budget 3 juta sih oke sih Mas Ian. Masih bagus. Oke, langsung aja kita cari musuh aja ya, atau kita jalan-jalan dulu. Kalau dari LCD-nya juga udah oke. Kualitas warnanya juga udah oke sih. Apalagi cuman di harga 3 jutaan. Jadi ya worth it sih menurutku. Tapi kita coba dulu. Siapa tahu kan ketemu musuh malah mati. Oke, kalau untuk soundnya sendiri kira-kira bisa. Oke. Bersih sih. Dan untuk iPhone itu speakernya ada di sini ya. Jadi kalian nggak apa-apa nutupin yang ini. Misalnya gini nggak apa-apa main. Asal yang ini jangan ketutupan.
Iya. Oke, aku mati. Oke, sambil kayaknya nggak bakal di revive juga sih. Jadi kalau dari aku main ini nggak ada FPS drop, nyaman-nyaman aja main. Cuman dibalik lagi untuk settingannya kayaknya mentok di bagian grafis seimbang, FPS-nya ultra itu kayaknya udah mentok sih. Terus kemudian kita nilai dari suhunya. Kalau suhunya sih masih normal, nggak panas sama sekali, nggak panas. Cuman kalau semisal mungkin agak lama dikit, misal main 2-3 game mungkin baru kerasa sih agak panas. Tapi untuk budget 3 juta dengan iPhone 7 Plus ini aku rasa udah cukup sih. Dan pas semua sih, ini nggak ada yang lain. Dan nyaman juga digenggam. Dan nilainya mungkin kalau dari aku pribadi habis main PUBG ini untuk iPhone 7 Plus sekitar 7 dari 10 ya mungkin. Kalau mungkin ya dari aku sendiri itu 7 dari 10. Mungkin kalian juga berbeda. Jadi ini ada rekomendasi pertama aku buat kalian, yaitu iPhone 7 Plus. Oke. Tanpa lama-lama kita akan coba langsung review rekomendasi iPhone yang kedua, yaitu ada iPhone 8 Plus. Oke, untuk iPhone 8 Plus ini dia dengan kisaran harga itu sekitar 4 jutaan sampai 5 jutaan. Kemudian untuk chipsetnya itu dia menggunakan A11 Bionic dengan RAM 3GB. Kemudian untuk LCD-nya, lebar LCD-nya mungkin hampir sama dengan iPhone 7 Plus. Ya, sama dengan iPhone 7 Plus. Kemudian lanjut kita ke baterainya. Untuk baterainya itu di 2691 mAh. Jadi lebih kecil sih. Kalau tadi iPhone 7 Plus ini itu di 2900 mAh. Kalau yang ini itu di 2691 mAh. Sebenarnya lebih kecil, sedikit lebih kecil daripada iPhone 7 Plus. Cuman untuk chipsetnya itu udah berkembang ya. Kalau yang iPhone 7 Plus tadi itu di chipset A10. Kalau yang ini itu di chipset A11 Bionic. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita coba langsung main aja, langsung coba gamenya. Kalau tadi main PUBG, kita juga di sini akan main PUBG biar kelihatan gitu loh, apa namanya, kualitasnya itu perbedaannya di mana biar kelihatan. Oke, kita masuk ke loading dulu. Apakah akan lebih lama juga sama kayak iPhone 7 tadi atau lebih sebentar? Setelah ini kita akan coba cek setting default. Setelah install kan pasti kita akan dapatkan setting default dari PUBG-nya. Nah, kita akan lihat setting default-nya itu apa. Jadi langsung aja kita pergi ke setting. Kita akan coba lihat settingan grafisnya tuh secara default tuh seperti apa. Oke, untuk iPhone 8 Plus default-nya itu adalah grafisnya di HD. Terus kemudian FPS-nya itu di tinggi aja. Tapi bisa disetting ke ultra. Kita coba langsung aja yang ultra. HDR bisa nggak? HDR juga bisa ternyata di ultra. Untuk ultra HD nggak bisa. Jadi mentok di settingan HDR, kemudian FPS-nya itu ultra. Ya, ini jelas berkembang sih dari iPhone 7 Plus sebelumnya. Oke, aku langsung aja coba setting. Kira-kira akan mengalami frame drop atau nge-lag atau ngadat. Jadi kita coba langsung aja. Mumpung di sini juga lagi training, jadi langsung masuk game gitu. Untuk pembacaan mapnya juga cepat ya. Tadi kan kayak ada apa ya, kayak ada loading dikit gitu loh, kayak ada loading dikit gitu pembacaan map. Kalau ini langsung ya. Tapi kita nggak tahu. Aku coba langsung ngedrop abis ini langsung turun biar kelihatan pembacaan mapnya itu. Oke, langsung aja. Smooth sih, smooth sih. Ini sebenarnya termasuk rekomendasi yang paling rekomendasi gitu. Gimana ini? Maksudnya itu ini paling sering direkomendasikan buat kalian yang suka iPhone tapi pengen main game. Ini iPhone 8 Plus itu sering banget direkomendasikan. Ya tapi itu kelemahannya baterainya tuh cuman 2691 mAh. Jadi lebih kecil daripada iPhone 7 Plus. Tapi kalau misal kalian ngincer apa namanya grafik, oke banget sih ini iPhone 8 Plus ini. Cuman kalau di sini kita ketemu musuh nggak ya? Soalnya training. Oke, next. Oke sih, LCD-nya tuh juga enak sih, maksudnya nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu kartun gitu loh maksudnya itu.
Oke guys, waktu aku main juga itu nggak ada sama sekali aku rasain FPS drop. Cuman kita coba langsung cari musuh. Siapa tahu ketemu musuh itu baru FPS drop. Tapi dari tadi sih nggak ngerasain. Loadingnya juga lebih cepet daripada iPhone 7 Plus yang tadi. Kemudian untuk settingannya juga lebih tinggi tadi, sampai dengan HDR, bahkan bisa disetting ke ultra. Kalau tadi mah cuman sampai di seimbang dan ultra. Jadi ya misal aku lihat ini oke sih ini. Dan masih sama, genggamannya juga sama sih, nggak ada jauh beda. Dari bodinya itu masih sama dengan iPhone 7 Plus. Apalagi baterainya lebih kecil aja, cuman oke, ketemu musuh. Oh ini bot ya, oke. Nggak ini ya, nggak ada FPS drop ya. Jadi clear ya ini, bener-bener smooth banget, nggak ada FPS drop, dan yang aku rasain nyaman banget. Pantas saja nih sering direkomendasikan sama orang-orang juga kalau mau ngegame main PUBG itu direkomendasikan main menggunakan iPhone 8 Plus. Tapi emang bener smooth banget ya, dan enak sih. Jadi tanpa misal kalian pengen beli ini di harga kisaran 4 jutaan. Jadi menurutku pribadi, iPhone 8 Plus ini dengan harga 4 jutaan itu dapat kualitas yang seperti ini, itu udah termasuk recommended banget. Dan nilai dari aku untuk iPhone 8 Plus ini ya mungkin 8,5 ya, karena nggak sampai di settingan ini sih. Kalau misal bisa di Ultra HD atau UHD ya mungkin bisa dapat 9 sih, tapi karena cuma bisa sampai HDR, kemudian FPS ya Ultra, ya aku kasih sekitar 8,5 karena udah oke banget. Yaudah, nggak usah buang waktu lama ya, kita coba langsung ke rekomendasi yang ketiga. Oke, aku keluarin dulu. Di rekomendasi ketiga kita ada iPhone XR ini ya. Ada iPhone XR. Kalau iPhone XR ini kisaran harga di harga 5 jutaan sampai 6 jutaan. Kalau iPhone ini sih udah gamer banget sih. Terus bedanya dengan iPhone 8 Plus dengan 7 Plus itu dia udah full touchscreen ya. Jadi udah nggak ada Touch ID seperti di sini. Ini kan ada Touch ID-nya. Jadi masih kepotong gitu, apa namanya, LCD-nya. Kalau yang ini udah full, dia udah full touchscreen semua. Cuman untuk iPhone XR ini dia nggak ada yang namanya 3D Touch. Itu biasanya untuk main PUBG lumayan berpengaruh. Kira-kira keunggulannya apa aja? Dia itu menggunakan chipset A12 Bionic dengan RAM 3GB. Kemudian baterainya itu cukup besar, itu di 2942 mAh, jadi lebih besar dari iPhone 7 Plus tadi. Kemudian dari bodinya kayaknya lebih kecil daripada iPhone 8 Plus dan 7 Plus. Ya, kayaknya lebih kecil sedikit. Tapi kalau misal kita ngomongin soal LCD, kayaknya lebih lebar sih. Kelihatan ya bedanya ya, lebih lebar kan. Oke, langsung aja ya, nggak usah buang waktu lama. Kita coba langsung dengan game yang sama juga, yaitu PUBG Mobile. Biar kalian tuh bisa bedain kualitasnya tuh kira-kira yang mana. Jadi kita bakal samain semua gamenya di PUBG Mobile. Kemudian ini di loading, apakah juga akan lama atau enggak ya. Kalau dari loadingnya sih lebih cepet ya daripada iPhone sebelumnya. Buktinya ini udah langsung masuk ke game, tapi aku update sebentar karena juga baru download. Oke, kita ulangin. Kalau loadingnya berapa ya, lebih cepet lah ini. Coba sekitar 30 detik. Jadi lebih cepat daripada iPhone 8 Plus. Tadi dari iPhone 8 Plus tuh kayaknya 45 ya mungkin ya, kalau aku ngira-ngira ya, karena aku nggak ngitung juga. Terus kalau yang iPhone 7 Plus ini tadi lama banget, hampir semenitan mungkin lebih dikit. Langsung aja aku coba login. Oke, udah loading ini, aku udah login. Sekarang kita coba cek settingan default dari XR itu kayak gimana. Jadi default itu setelah download dia akan langsung setting default. Nah biasanya itu menyesuaikan dengan iPhone ini iPhone-nya. Oke. Langsung aja kita pergi ke setting. Mana setting? Oke, pengaturan.
grafis. Oh, dia udah bisa Ultra HD cuy. Oke, fokus ke ininya. Ya, dia udah bisa di Ultra HD. Kita akan download mungkin. Oh, lumayan gede ternyata. Untuk UHD nggak bisa. Oke, apa kita coba download deh. Oke, untuk settingannya udah sampai di Ultra HD. Sekarang sedang aku download. Kemudian untuk HDR udah pasti udah bisa sampai ke ekstrim juga, bahkan bukan ultra lagi untuk FPS-nya, bisa difokusin. Oke, untuk settingannya itu udah bukan ultra lagi. Kalau tadi di iPhone 8 Plus ini dia mentok di settingan ultra kalau nggak salah ya. Coba aku cek lagi. Sambil nunggu. Dia sampai ke ekstrim, jadi FPS-nya pasti tinggi sih, keren. Ini ya bedanya ya, udah kelihatan ya. Bentar aku mundurin. Jadi untuk iPhone 8 Plus dia bakal mentok di grafis HDR kualitas ultra. Tapi kalau untuk iPhone XR itu di mode HDR kualitas FPS-nya dia udah sampai di ekstrim. Sebenarnya aku nggak sabar sih nunggu yang Ultra HD karena nanti pasti akan kelihatan lagi bedanya. Ini juga udah sering banget direkomendasiin sama orang-orang juga kalau misal mau game atau iPhone-nya gamer itu biasanya di iPhone XR ini dengan harga ya 5 jutaan dia udah worth it banget karena kualitasnya juga udah oke, chipsetnya juga A12 kalau nggak salah, yang terbaru itu A13 ya. Yang A13 itu yang masih terbaru, jadi ini di bawahnya persis. Ya pasti masih oke sih dengan harga 5 jutaan, apalagi kan harga 5 jutaan dapat kualitas oke, baterainya juga udah gede, itu di harga 2.900 itu ada di angka 2.942 mAh. Jadi ini udah nggak perlu khawatir lagi. Oke, udah selesai downloadnya. Langsung aja kita coba di Ultra HD. Oh, kalau Ultra HD dia sampai ke FPS halus, kualitas 4K ya. Oke, aku nggak sabar sih pengen nyoba ini. Oke deh, udah nih, udah di Ultra HD ya. UHD dia nggak bisa. Untuk UHD dia nggak bisa ya. Untuk UHD dia nggak bisa. Oke, langsung aja kita mulai. Nggak perlu pakai lama, langsung kita play. Aku juga nggak sabar. Terus untuk panasnya ini masih nggak terlalu panas sih, normal sih, masih normal. Tadi yang lumayan agak panas itu di iPhone 7 Plus, dia tadi satu game itu udah kerasa aja, baru kerasa aja ya, tapi nggak panas banget, baru kerasa aja. Untuk tadi yang iPhone 8 Plus ini dia nggak kerasa panas, nggak ada rasa panas sama sekali. Kalau ini karena mungkin settingannya juga Ultra HD, mungkin baru ya normal-normal gitu loh, nggak begitu panas gitu. Oke, untuk reading mapnya cepet, reading mapnya cepet banget. Langsung kita drop. Reading map cepet banget, enak. Oke, langsung kita drop di rumah sini aja deh. Nyaman sih. Cuman untuk ini apa namanya, kalau dipegang sih agak lebih kecil. Mungkin karena aku habis pakai iPhone 18 dan 17, jadi megang ini kerasa agak lebih kecil gitu daripada yang ini 7 Plus sama 8 Plus. Cuman kalau misal dilihat dari LCD sih harusnya lebih luas karena full touchscreen gitu di sini. Oke, kita coba langsung cari musuh. Grafiknya oke banget, LCD-nya bener-bener oke juga. Pewarnaannya tuh enak gitu loh kalau dilihat tuh. Terus untuk apa namanya, speakernya oke sih. Speakernya ini stereo ya, udah stereo juga. Ini untuk speaker XR udah stereo. Oke. Kayaknya depan ada musuh. Let's go, kita coba ke sana. Keren, sumpah keren ini. Grafiknya smooth banget. Ya gimana sih Ultra HD? Oh, ada. Oke. Diajak cepet dia bisa ya. Oh. Kalian dengar speakernya? Nah, dia udah stereo ya. Jadi enak banget. Di sini ada satu orang. Iya. Mati.
Dia ketemu musuh nggak FPS drop sih, cuman aku aja yang nggak bisa main game ini. Oke, bentar aku kecilin dulu. Oke, langsung aja. Menurutku ini enak banget, cuman dari segi pegangan, kalau dari aku sendiri tuh agak lebih kecil daripada iPhone 8 Plus sama 7 Plus. Dari segi kualitas itu bener-bener bagus banget, apalagi untuk iPhone dengan harga 5 jutaan aja sampai 6 juta. Ini udah worth it banget menurut aku. Dan kalau misal aku kasih nilai, itu mungkin bisa di angka 9,5 deh, atau mungkin 9 sih. Enggak, 9,5 sih mungkin. Karena kita ini ya, karena kita bahasnya iPhone low budget dengan kualitas oke. Kalau aku menilai ini sih kira-kira 9 dari 10 lah ya. Oke guys, kayaknya itu aja untuk review yang iPhone XR ini. Tapi nggak sampai sini aja, karena ada satu lagi iPhone yang aku rekomendasikan, yaitu adalah iPhone XS Max. Oke, untuk iPhone XS Max ini sih sebenarnya gimana ya, dia masuk dalam kategori yang recommended. Untuk harganya sendiri cukup lumayan, itu di harga 7 jutaan. Untuk chipsetnya tuh sebenarnya sama dengan iPhone XR ini, yaitu di chipset A12 Bionic. LCD-nya udah OLED, support 3D Touch, kemudian lebar LCD-nya itu juga sebenarnya pas, mungkin sama dengan iPhone 7 Plus ya. Ya, sama dengan iPhone 8 Plus atau 7 Plus. Dan apalagi ya, dia itu pas di tangan juga. Kemudian untuk baterainya juga tinggi banget, itu di angka 3174 mAh. Dan ini dijamin sih, ini mungkin sama kayak iPhone XR tadi kalau untuk main game, karena chipsetnya juga sama, RAM-nya juga sama, yaitu 4 GB. Dan yang lebih unggul itu dia lebih ke baterainya, yaitu ada di 3174 mAh. Jadi kalau kalian beli ini, itu aku nggak usah nyontohin ya mungkin. Kalau kalian beli HP ini, aku kasih nilai untuk HP ini mungkin 9,5 ya, 9,5 dari 10. Jadi ini yang paling recommended, tapi harganya itu cukup lumayan lah ya. Jadi lumayan mahal. Jadi untuk yang satu ini cuma direkomendasikan bagi kalian yang punya budget lebih. Oke guys, sebenarnya itu bisa digunakan sesuai kebutuhan kalian aja, dan kami sarankan untuk apapun itu seri iPhone kalian, jangan bermain game terlalu lama, karena bermain game terlalu lama itu bisa menyebabkan panas pada iPhone kalian. Dan ketika panas itu takutnya itu bisa merusak biasanya sih di baterainya atau di mesinnya. Jadi gunakanlah sesuai kebutuhan aja. Kalau misal kalian main PUBG, misal di iPhone 7 Plus ini, karena agak lumayan lebih mudah panas daripada sebelumnya, ya paling untuk main PUBG 2 atau 3 game aja cukup. Untuk iPhone 8 Plus 3 sampai 4 game, untuk iPhone XR 4 sampai 5 game, itu udah cukup. Jangan terlalu panas karena nanti malah bisa merusak baterai kalian. Oke guys, seperti itu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, pastikan kalian klik like dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tuh bisa tahu informasi ini. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe channel iFixit dan aktifin juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kita. So, see you next time.